Saat jauh sebelum bulan suci Ramadan tiba, sejumlah harga kebutuhan pokok masih merangkak naik mulai dari minyak goreng hingga daging serta kedelai. Mengapa fenomena ini terus terjadi dan dapat terjadi? Kami ajak Anda untuk membahas bersama dengan Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santosa. Pak Dwi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Iya, Pak Dwi, ini menjadi pertanyaan kami bersama, Pak. Ini sudah 2 minggu loh, Pak, jelang Ramadan. Beberapa harga kebutuhan pangan itu masih tidak tertangani. Kenapa ya, Pak? Iya, bahan pangan pokok ini kan terdiri dari dua hal ya, dari dua kelompok. Yang kelompok pertama adalah bahan pangan yang persentase impornya sangat tinggi, di atas 50%. Lalu yang kedua adalah bahan pangan yang kita produksi di dalam negeri sebagian besar. Jadi yang pertama, untuk kelompok pertama memang kita tidak akan bisa mengendalikan dengan baik kan. Karena apa? Karena yang menentukan harga bukan Indonesia, tapi Chicago Board ataupun yang lainnya kan. Di situ misalnya kedelai kan, sehingga kedelai akan tergantung fluktuasi harga di tingkat internasional. Tapi saya perkirakan harga kedelai ini masih akan bertahan tinggi sampai nanti lewat Lebaran. Jadi ya yang konsumen tahu tempe yang mohon bersabar dulu lah terkait dengan kedelai. Lalu terkait minyak goreng memang juga sangat dipengaruhi, walaupun kita bahkan eksportir minyak sawit terbesar di dunia, tapi sampai saat ini kita juga tidak mampu mengendalikan harga minyak goreng di Indonesia kan. Ya memang ironis terkait dengan ini, tapi disitulah mekanisme pasar berlaku. Karena apa? Karena kita kebijakan pangan kita sudah mengintegrasikan secara total dengan kebijakan pangan dunia. Itu permasalahannya, sehingga harga di dunia ini segera tertransformasi ke harga di Indonesia. Jadi ya kita tunggu saja ini apakah nanti akan melandai dan turun di harga minyak sawit dunia atau tidak. Nah, terkait dengan minyak goreng juga, saya sebenarnya salah satu yang tidak sependapat dengan penetapan HET kan. HET yang 14.000 kenyataannya menyebabkan minyak goreng tersebut lenyap kan. Karena HET 14.000 tersebut itu ditetapkan hanya untuk pasar-pasar modern, untuk retail modern kan, bukan di masyarakat di pasar lokal ataupun tradisional. Ini yang penyebab utama. Selama ada disparitas harga, maka akan banyak orang bermain, ini persoalannya kan. Jadi untuk itu saya tidak sependapat dengan HET, dan ternyata kan sekarang ini menjadi permasalahan besar kan. Minyak goreng tidak tersedia di supermarket dengan segera lenyap kan, apalagi supermarket atau yang tempat yang modern ini, pasar-pasar modern, sampai saat ini belum ada kabar apakah nanti diganti selisih harganya yang sekitar 4.000 sampai 5.000 per liter tersebut. Jadi ini persoalannya. Nah, untuk apa sebenarnya kalau kebijakan HET seperti ini? Kan pemerintah mensubsidi yang crazy rich sampai yang bawah kan ya. Jadi sebaiknya ya walaupun saya dengar sih akhirnya HET dibatalkan kan. Yang saya dengar, saya nanti perlu dicek lagi kan. Lebih baik membantu masyarakat yang terbawah. Subsidi untuk masyarakat terbawah, bukan subsidi umum seperti HET. Jadi itu saya kira untuk minyak goreng. Sedangkan untuk yang lain, pangan pokok yang lainnya, untuk beras, saya kira masyarakat tidak perlu panik. Beras sangat aman, dan ini jaringan tani kami, saya di Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia yang terus melaporkan ke kami, ini harga beras sudah perlahan-lahan turun. Dan ini yang sesungguhnya perlu jadi perhatian pemerintah, karena produksi tahun di musim tanam satu ini relatif bagus. Dan kami khawatir harga beras akan anjlok. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah, justru menanggulangi itu, bagaimana supaya harga beras, harga gabah di tingkat usaha tani ini tidak anjlok karena panen raya. Sedangkan yang lainnya ya Mas, misalnya kalau untuk telur, lalu daging ayam, ini memang ini gejolaknya ini sebenarnya gejolak psikologis saja sebenarnya. Kalau kita melihat tren sepanjang tahun yang saya amati, kami mengamati tren harga ini sudah paling tidak belasan tahun terakhir ini, kalau harga daging ayam dan telur ayam ini sesungguhnya akan turun terus. Kalau daging ayam itu nanti akan turun dan mencapai titik terendahnya sekitar bulan Maret, April ini akan capai titik terendahnya, baru nanti Mei naik. Demikian juga telur kan, yang akan naik tinggi nanti pas Lebaran nanti kemungkinan besar adalah bawang merah.
Karena memang polanya seperti itu. Sedangkan yang cabai juga akan turun dan mencapai titik terendahnya justru nanti mendekati hari raya. Jadi itu Mas. Jadi secara umum sebenarnya kondisi pangan kita tidak perlu dikhawatirkan. Hanya memang untuk komoditas-komoditas yang potensi lonjakannya tinggi ini yang harus kita perhatikan. Nah, Pak Dwi, kalau kita bicara soal antisipasi dari pemerintah, sejauh ini kalau menurut Anda sudah cukup atau belum? Mungkin kita kesampingkan lah mengenai HET begitu, tapi kalau kita lihat untuk bahan-bahan pokok lain yang berpotensi naik seperti yang Anda sebutkan tadi, sudah cukup belum antisipasi pemerintah ini? Iya, pemerintah gini kan, jadi pemerintah ini kan sebenarnya pemerintah tidak bisa berbuat apapun prinsipnya ya, hanya bisa melalui regulasi. Karena apa? Karena kan pemerintah tidak memegang barang kan, beda dengan negara-negara lain, misalnya Cina, lalu Amerika, lalu beberapa negara besar lain yang memiliki cadangan pangan sangat besar. Kan Indonesia itu cadangan pangannya kan amat sangat rendah. Dan Badan Pangan Nasional baru dibentuk dan belum punya dana juga kan. Jadi ini persoalannya, sehingga pemerintah prinsipnya tidak akan sulit melakukan intervensi terhadap pasar yang sekarang ini sudah menjadi pasar terbuka di Indonesia. Dalam arti yang bukan pasar tertutup yang terkendali. Jadi itu. Jadi akhirnya seperti tadi saya sampaikan, pemerintah perlu mengkaji pola harga tahunan, dan kalaupun itu dilakukan tindakan jauh-jauh hari, sekarang ini pemerintah harus sudah siap untuk menyetok beberapa barang yang potensi kenaikan harganya tinggi. Ini yang paling penting. Nah, pertanyaan selanjutnya, pemerintah punya dana atau enggak? Pemerintah punya fasilitas atau enggak untuk melakukan itu semua? Kan itu, Mas. Nah, oke. Itu yang menjadi pertanyaan bersama. Jadi, tapi kita harapkan ada beberapa hal yang Baik, Pak. Iya, singkat saja, Pak. Jadi itu yang penting saya kira. Jadi memang tidak memadai, tidak mencukupi hanya berdasarkan aturan. Kita lihat sajalah HET untuk minyak goreng kan akhirnya gagal. Kan itu diatasi dengan peraturan bahkan subsidi yang rencananya 7 triliun selama 6 bulan pertama. Tapi kenyataannya kan tidak berhasil kan. Lalu beberapa komoditas lain misalnya telur juga seringkali pengendalian yang dilakukan pemerintah ini tidak berhasil. Karena apa? Sebenarnya barang-barang itu di luar jangkauan pemerintah. Pemilik barang itu adalah produsen kan ya. Jadi pemiliknya produsen. Jadi ini yang penting saya kira. Oke, baik. Kita harapkan memang sudah ada antisipasi ya dari pemerintah terkait dengan hal ini. Tapi terima kasih untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santoso, sudah bergabung bersama kami dalam Sapa Indonesia. Terima kasih, Pak Dwi.